Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih berada di Kepulauan Mentawai. Di sini di samping saya ada Ustadz yang telah banyak berdakwah. Ya, masa mudanya habis untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat suku Mentawai. Di samping saya ada Ustadz Ali Imron ya. Ya. Ali Imron terlihat masih muda dan sangat semangat gitu menjual dirinya untuk agama ini. Mungkin beliau bisa lebih bercerita lebih banyak tentang beliau sendiri, karena saya juga nggak tahu banyak tentang beliau ini. Tapi ya mendengar kabar bahwa Ustadz Ali Imron ini sejak mudanya bahkan istri beliau orang asli suku Mentawai. Ya, bisa silakan Ustadz diceritakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, mungkin awalnya saya akan bercerita mengenai perkenalan. Nama Ali Imron. Saya berasal dari Jawa Tengah, yaitu di daerah Banyumas, Purwokerto. Alhamdulillah saya masuk ke Mentawai pada tahun 1996 pada saat kondisi Kepulauan Mentawai belum menjadi kabupaten. Jadi Pulau Mentawai pada saat saya masuk masih sepi dan jalan pun belum terbangun, masih tanah. Alhamdulillah Pondok Pesantren Hidayatullah masuk pada tahun 1996 ke Mentawai, dan saya langsung masuk menjadi santri awal di pondok ini, ya, sehingga secara singkat saya mondok dari 1996 sampai tahun 2000, karena kondisi Mentawai pada saat itu jenjang pendidikan hanya sampai tingkat SLTP dan SMA belum ada di Pulau Mentawai, maka saya melanjutkan pendidikan di Hidayatullah cabang Medan, yaitu di Tanjung Merawah. Ya, adapun perjalanan dakwah di Mentawai cukup menantang, ya, dengan daerah yang ya begitu jauh, ya, baik dari sarana transportasi, dari segi jalannya, sehingga membutuhkan sebuah kesungguhan dan membutuhkan sebuah alat atau transportasi yang memadai untuk menuju daerah dakwah kita. Ya, terutama ya tantangannya begitu besar, terutama di daerah pedalaman. Dan suku Mentawai adalah suku yang sangat terbuka dengan orang-orang yang di luar Mentawai, artinya pendatang. Dan mereka kalau ketika kita datang, mereka menerima dengan baik. Ya, akhirnya Mentawai itu adalah daerah yang terbuka, siapa saja bisa berdakwah di daerah sini. Adapun tantangannya ya sangat luar biasa. Untuk menempuh jalan ke pedalaman itu membutuhkan waktu yang ya berjam-jam, dikarenakan kondisi jalan yang berlumpur dan kadang-kadang kendaraan yang tidak standar. Maka kendaraan itu menjadi prioritas untuk perjalanan dakwah ini, ya, terutama kendaraan yang memang betul-betul fit, kendaraan yang betul-betul ya kalau dibilang baru ya harus baru memang. Ya, maka di sini selain di sini titik pembinaannya di mana aja, Sir? Alhamdulillah hari ini teman-teman di sini ada membina di beberapa titik, terutama di daerah sekitar pondok, seperti di daerah Mapadekat, kemudian ya sini Gosoinan, dijangkau dengan motor gitu ya. Ya, Sakici, daerah Brulau, Batumonga, itulah daerah-daerah yang menjadi binaan kita, dan teman-teman insya Allah dari khutbah Jumat mengajar ngaji, dan nanti khutbah kita menyebar semuanya, dan kemudian Ramadan juga insya Allah akan kita isi dengan dakwah-dakwah para teman-teman di sini. Iya, Sat. Tentang dakwah, tentang khutbah itu, Sat, ya. Tentang hari Jumat itu, saya pernah mendengarkan dari salah seorang ustadz yang juga berdakwah di Mentawai ini, ya, bahwa
di Mentawai ini kalau nggak ada, kalau kita gitu dai-dai Iya. di sini ini termasuk Ustadz nggak mengunjungi daerah-daerah binaan tersebut tadi yang sudah disebutkan, ya bisa jadi nggak ada sholat Jumat, Ustadz. Apa gimana ceritanya? Mungkin orang-orang Iya. perlu mendengarkan ceritanya yang lebih ini, Ustadz. Ya, memang kondisinya seperti itu karena pertama yang menjadi kendala kurangnya SDM. Kemudian daerahnya tidak terjangkau sehingga dai-dai ini ya sulit untuk ke sana. Ya, ya begitu. Memang benar ketika kadang-kadang tidak ada yang khutbah di satu daerah itu. Ya, karena kan berbagai macam alasan jamaah, ada yang ke ladang. Biasalah kondisi umat Islam yang seperti itu, ya kan? Pemahaman Ke ladang mungkin ya, ya. ke ladang dia kan. Kemudian ya walaupun ada kita di situ, tetap juga ada yang memancing karena kadang pada waktu pas ikan banyak. Pas itu ikan banyak, kenapa Pak tidak sholat Jumat? Mancing karena kondisinya bagus, cuaca bagus. Itu juga ada alasan seperti itu. Ya kadang-kadang juga kita datang jamaahnya cuma ada 5, ada 12, tapi kita tetap mengerjakan sholat Jumat. Itu alhamdulillah sekarang sudah insya Allah sudah mulai kita perbaiki dan kita sudah mulai ya menyebar untuk khutbah ini, sehingga kondisi itu jangan sampai kita dapatkan lagi. Nah, itu. Kesulitan berdakwah di pedalaman itu apa? Mungkin orang-orang mau tahu, Ustadz. Ya kesulitannya yang pertama adalah geografis yang sulit kan gitu, jalan yang sulit, apalagi kalau hujan. Kalau hujan itu ya yang biasanya bisa ditempuh dalam 1 jam bisa 4 jam. Ya itu kesulitannya sebenarnya. Kemudian kesulitan dari apa ya, kondisi kampung memang kadang penerangan tidak ada, belum sampai penerangan di daerah itu. Kemudian fasilitas, kemudian apa ya, ya fasilitas yang kurang sekali. Dari apapun kesadaran umat Islam yang sangat rendah belum. Ya, itu. Ya, dengan kondisi yang sulit itu, Ustadz, pertanyaan saya yang mungkin orang perlu tahu, Ustadz, termasuk saya juga mau tahu nih, Ustadz, apa yang membuat antum semangat berdakwah gitu, khususnya di daerah pedalaman ini, Ustadz? Iya, sebenarnya saya semangat itu karena kerja tim ya. Artinya banyak kawan-kawan yang hari ini bergerak, masih muda tapi kita semangat, kita juga ikut semangat seperti itu. Karena gimana ya, siapa lagi kalau bukan kita yang bergerak kan gitu, dengan kemampuan kita miliki. Ya insya Allah ya itu semuanya akan berinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu yang membuat ya kita kadang semangat itu adalah sebuah kerjasama saja. Itu yang bikin semangat. Tapi kalau sendiri-sendiri kayaknya tidak. Ya ada semangat tetapi tidak sesemangat ya kalau kita bersama gitu kan. Makanya sekarang kita ada sebuah kerjasama ya, baik dari Hidayatullah, Muhammadiyah, dari NU, dari penyuluh agama, kita bergabung saja dalam misi ini aja. Apa kira-kira pesan terakhir, Ustadz, untuk ya dalam dialog ini? Mungkin Ustadz mau berpesan gitu untuk umat Islam, atau ada yang perlu antum ceritakan atau ya artinya pesan terakhir saya ya pertama adalah minta doa agar dakwah di Kepulauan Mentawai ini terus berjalan dan diberikan istiqomah. Kemudian bagi yang umat-umat Islam yang punya kemampuan ya untuk juga berjuang ikut, yaitu dalam menyumbangkan hartanya sebagai jihad kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin bisa menyumbang kendaraan, karena di sini juga ada kendaraan darat, ada kendaraan laut. Nah, kalau kendaraan laut bisa speedboat, ya kalau kendaraan bisa, kalau darat bisa mobil dakwah atau motor dakwah. Nah, jadi pesan saya ya insya Allah daerah Mentawai ini terbuka, kaum muslimin yang ingin mengunjungi daerah Mentawai khususnya, insya Allah tidak ada kendala apa-apa, bisa berkunjung dan bisa juga mengunjungi markas kita Hidayatullah di Kepulauan Mentawai sebagai pesantren yang ada di sini. Ya, mungkin itu pesan saya. Terima kasih banyak, Ustadz, ceritanya sangat
inspiratif, saya juga jadi malu jadinya. Ya, karena umur kita ini kan, saya juga masih muda Ah, ah. dan belum bisa seperti Ustadz gitu, Ya, Ustadz. insya Allah. Tadi telah kita dengarkan pesan beliau juga dan harapan beliau kepada umat bahwa kegiatan dakwah di pedalaman itu perlu untuk kita dukung, karena ini bukan perkara yang mudah, butuh dukungan, ya, butuh kerjasama antara kita semua. Mungkin para dai ini berdakwah, jika ada yang ingin membantu dengan doa dan lain sebagainya, ya bisa diinikan. Ya, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.